Selamat pagi. Wow. Selamat Jumpa pagi. lagi. Selamat pagi. Selamat pagi, halo semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang semangat dong. Itu udah semangat Mbak Dewi. Semangat apa ngomong-ngomong? Selamat pagi. Ngono. Harusnya selamat pagi. Ya gitu udah, loh. oke, selamat pagi. Ulangi, enggak mau. Selamat pagi. Enggak. Mbak Dewi, aku tuh malu Kenapa sebenarnya. malu? Malu kenapa? Udah lama nggak ketemu sama mereka. Loh, adik-adik di rumah pasti udah kangen sama Mas Rian. Maksud sih? Iya. Oh, Makanya enggak. harus semangat. Beneran, coba siapa yang kangen sama Mas Rian? Angkat tangannya. Banyak, aku hitung dulu. Oh, di Karangpete paling banyak. Oh, jelas. Makanya harus semangat. Ya udah, oke. Karena di dalam Tuhan Yesus itu ada antusias dan ada semangat. Sukacita juga. Betul banget. Oke, Mas Rian mau tanya dulu sama anak-anak yang ada di rumah. Siapa yang di sini hari ini, hari Minggu ini bersukacita? Kita angkat tangan. Aku juga bersukacita. Siapa yang hari ini, hari Minggu ini dikasih berkat sama Tuhan Yesus? Kita mau tepuk tangan. Yeay. Oke, Mbak Dewi, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau mulai ibadah kita pada hari Minggu ini yang luar biasa ini supaya diberkati sama Tuhan Yesus. Amin. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Bapa kami yang selalu memberkati kami di kehidupan anak-anak yang luar biasa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kesempatan yang luar biasa untuk setiap anak-anak boleh kembali berkumpul di depan laptop, di depan HP mereka Tuhan Yesus, di mana mereka akan memulai ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Engkau yang akan memberkatinya, Engkau yang akan hadir di tengah-tengah mereka, biar Roh Kudus yang memberikan sukacita untuk setiap mereka ketika mereka memuji Engkau, dan biarkan Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada mereka ketika mereka mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah pagi hari ini dengan sebuah pujian bahwa kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang baik. Kami memiliki Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Bersama-sama kita katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Kita mau katakan lebih sungguh, kita mau katakan bahwa Tuhan kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang
Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih Setiamu yang ku alami dalam hidup. Anak-anakmu mengucap syukur Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur Boleh kita angkat tangan kita mau katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ini yang menjadi ucapan syukur kami Tuhan Yesus, bahwa Tuhan selalu mencukupkan, Tuhan selalu memberkati kami dalam setiap kehidupan kami Yesus. Amin. Haleluya. Nah Mbak Dewi, kalau kita ingat kebaikan Tuhan Yesus itu nggak pernah pada berhentinya ya. Betul. Mbak Dewi usianya berapa? Mbak Dewi usianya berapa? Mbak Dewi usianya 30 tahun tahu. Udah 30 tahun. Kalau ditanya selama 30 tahun ini pernah nggak sih 1 tahun? Oh nggak usah 1 tahun deh. 1 hari aja Tuhan Yesus meninggalkan Mbak Dewi. Oh nggak pernah. Nggak Selalu pernah. ada standby. Karena Mbak Dewi tahu Tuhan Yesus itu ketika Tuhan Yesus sayang sama kita, ketika Tuhan Yesus cinta sama anak-anaknya ya aku, Mbak Dewi sama anak-anak di rumah, itu menjadikan semua anak-anaknya itu menjadi apa? Istimewa. Nah itu yang membuat kita, anak-anaknya itu istimewa. Yes, ada satu pujian yang mengatakan bahwa kita adalah anak-anak istimewa. Bersama-sama kita katakan, dunia boleh katakanku Tak berarti. Dunia boleh Katakanku bukan siapa. Tapi kita punya siapa? Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Yes, dia katakan. Ku istimewa. Refrennya dengerin dulu Mbak Dewi. Ku istimewa. Karena apa? Karena aku miliknya. Yes, ku istimewa. Siapa yang berharga? Berharga di matanya. Ku istimewa. Karena apa Mbak Dewi? Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku Sudah bisa lagunya? Bisa dong. Nah, kita mau lebih semangat lagi karena kita adalah anak-anak yang istimewa. Bersama-sama katakan, dunia boleh katakanku. Tak berarti. Biar dunia bilang apa? Dunia boleh katakanku. Bukan siapa. Siapa. Lo siapa sih? Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Karena Tuhan Yesus yang Dia katakan ku istimewa. Angkat jempolnya.
makanya ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku. Kita mau ajak anak-anak bareng-bareng yuk Mbak Dewi. Kita mau ajak pujian ini meskipun mereka di rumah, mereka pasti mau memujikan pujian ini dengan semangat. Oke, kita mau katakan bareng-bareng yuk. Ku istimewa. Anak-anak yang di rumah, yes, ku istimewa. Bersama-sama. Ku istimewa. Yang lebih kenceng dong ya Mbak Dewi. Oke, bersama-sama. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Kita mau angkat jempol kita. Karena aku miliknya, aku istimewa. Berharga di matamu Tuhan, berharga di matanya, aku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Karena Tuhan Yesus ada, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi katakan, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku. Angkat jempolmu. Istimewa. Yes. Aku istimewa. Aku istimewa juga. Aku istimewa. Sampai batuk. Nah, Saking semangatnya. semangatnya benar. Karena apa ya? Yang bikin kita semangat, yang bikin anak-anak, Mas aku tuh di sekolah nggak bisa apa-apa loh Mas. Aku di sekolah itu belum bisa baca, belum bisa nulis. Tapi itu tidak mengurangi bahwa kita itu tetap anak-anak yang istimewa. Nah, karena Tuhan Yesus itu nggak pernah membeda-bedakan. Oh kalau yang udah tua itu udah bukan anak-anakku. Karena mereka udah bisa cari uang sendiri. Yang kecil-kecil itu anakku. No. Mereka semua baik mereka kita sekolah minggu yang ada di sini tuh paling kecil usia berapa? Umurnya 2 tahun kayaknya Mas. Baik mulai dari 2 tahun sama mbah-mbah sama kakek nenek semuanya itu istimewa di mata Tuhan Yesus. Oh Mbak Dewi, kita mau kasih yel-yel buat mereka supaya mereka tambah semangat di rumah yuk. Yuk ikuti kita ya anak-anak semuanya yang ada di rumah. Kalau Mas Rian katakan apa tadi Mbak Dewi? Kenapa kita istimewa gitu kan? Oke, jawabannya adalah seperti ini. Kenapa kita istimewa? Karena Tuhan Yesus mengasihi aku. Kayak gitu. Tapi kita mau lihat semangat anak-anak yang ada di rumah mengikuti gerakan kita. Oke ya, yuk. Oke. Bersama-sama lihat kita dulu tanya sekali dulu, lagi. Mas, Yuk, tanya dulu Mbak Dewi deh. Sian. Mbak Dewi tanya. Aku yang tanya ini. Iya, kenapa anak-anak istimewa? Yuk. Kenapa sih? Kelamaan. Oh, Yuk. tanya. Oh iya boleh. Kenapa sih kamu itu istimewa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Yeay. Nah, tadi sesuai yang dibilang Mas Rian, baik dari kecil sampai kakek nenek, itu semuanya istimewa. Betul. Karena ada satu pujian yang mengatakan bahwa kita kecil itu kalau di tangan Tuhan Yesus kita jadi dahsyat. Yes. Kecil di tangan Tuhan. Oh yes. Oh yes. Oh yes, yes, yes. Kecil dipakai Tuhan. Meskipun kita kecil di mata dunia. Kecil di mata dunia. Walaupun kecil di tangan Tuhan jadi berguna. Seperti siapa Mbak Dewi? Seperti Daud kalahkan Goliat. Di tangan Tuhan. Ada lagi seperti siapa? Seperti Samuel selalu taat kepada firman Tuhan. Di tangan Tuhan ku jadi hebat. Di tangan Tuhan ku jadi dahsyat. Di
di tangan Tuhan, jadi berguna bagi dunia. Yeay! La 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 la. Kecil Di tangan Tuhan. Oh yes, Oh yes. oh yes, yes, yes. Kecil dipakai Tuhan, kecil di mata dunia, walaupun kecil di tangan Tuhan jadi berguna. Seperti Daud lempar yang jauh, Goliat. di tangan Tuhan ku jadi Hebat. seperti Samuel, selalu taat kepada firman Tuhan. Di tangan Tuhan ku jadi Hebat. di tangan Tuhan ku jadi Jadi dahsyat. di tangan Tuhan jadi berguna bang. Bersama-sama seperti Daud, Seperti Daud kalahkan Goliat. di tangan Tuhan ku jadi Hebat. Seperti Samuel, selalu taat kepada firman Tuhan. Di tangan Tuhan ku jadi hebat. Di tangan Tuhan ku jadi dahsyat. Di tangan Tuhan jadi berguna bagi dunia. Di tangan Tuhan, di tangan Tuhan jadi berguna bagi dunia. Di tangan Tuhan jadi berguna bagi dunia. Wah, memang kalau jadi anak-anaknya Tuhan Yesus itu harus rela capek. Betul. Karena nggak gampang jadi anak-anaknya Tuhan Yesus. Memang kalau terima berkat itu berkatnya banyak. Tapi yang harus dilakukan juga banyak juga seperti itu. Capek nggak Mbak Dewi? Capek ya lumayan ya. Nah, tapi kita harus tetap semangat. Kita harus tetap antusias. Karena meskipun kita pengen banget nih di gereja ketemu sama teman-temannya. Teman-temanku itu udah gondrong belum ya? Gitu. Teman-temanku itu masih cerewet gak ya? Masih jahil gak ya? Nah gitu. Nah kita sekarang ini pakai protokol karena ya masih terjadi pandemi seperti itu ya Mbak Dewi ya. Tapi Mas Rian mau bilang Tuhan Yesus Roh Kudus itu ada di semua tempat kayak gitu ya. Meskipun kamu di rumah, anak-anak di rumah, kami ada di gereja seperti itu. Tapi Tuhan Yesus tetap ada di tengah-tengah kita seperti itu. Oke, kita mau persiapkan hati kita sebelum nanti kita mau mendengar firman yang luar biasa. Kita mau minta Tuhan Yesus, kita mau minta Roh Kudus supaya ada di dalam hidup kita. Kita mau buka hati kita selebar-lebarnya supaya apa yang kalian dengar boleh menjadi berkat. Amin. Apa yang nanti kalian pelajari, apa yang nanti kalian dengar, boleh kalian lakukan sebagai anak-anak yang melakukan firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu pelita bagi kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu yang menerangi hidup anak-anak. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di saat sedih kami Tuhan, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
Tuhan, dalam lirik pujian ini Tuhan, anak-anak-Mu tidak akan pernah Kau izinkan untuk takut. Karena Tuhan Yesus ada dalam setiap kehidupan mereka. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami tahu satu hal yang ada dalam hati kami. Kami adalah anak-anak-Mu yang istimewa. Amin. Kami mau pujikan pujian ini sekali lagi Tuhan Yesus. Sebelum kami nanti akan mendengarkan firman-Mu, ajar kami untuk mengerti, ajar kami untuk memahami Tuhan. Bahwa firman-Mu adalah yang menerangi setiap kehidupan anak-anak di sekolah minggu GBI Bukit Hermon. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Terang bagi jalan. Katakan saat ku bimbang Tuhan, saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, oh, terang bagi jalanku. Mbak Dewi bisa buka dalam doa sebelum anak-anak mendengarkan firman yang luar biasa. Yuk adik-adik yang di rumah semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan terima kasih ketika sukacita boleh kami rasakan Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami boleh memuji, kami boleh meninggikan Engkau Tuhan, dengan sukacita kami mengucap syukur. Yes. Dan tiba saatnya Tuhan untuk kami boleh mendengar isi hati-Mu, kami boleh belajar tentang firman-Mu. Yeah. Kiranya Tuhan berkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, ajar kami untuk kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Amin. Dan biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi berkat dan menjadi rema untuk kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak, shalom. Nah, hebat, anak-anak masih bersemangat. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tentang siapa ya kira-kira ya? Nah, penasaran? Penasaran anak-anak? Nah, kalau penasaran silahkan duduk dulu yang rapi. Jangan sambil lari-lari. Yo, duduk dulu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Bu Nengkro mau berikan video, disimak baik-baik ya. Yuk, disimak videonya. Pada suatu hari, ada orang-orang Israel, mereka berkumpul di halaman depan pintu gerbang air. Waktu itu, ada seorang ahli kitab yang bernama Esra. Esra membawa
sebuah kitab hukum Taurat dan membacakannya untuk orang banyak yang ada di situ. Sewaktu Esra membuka kitab itu dan mulai membacakannya, orang banyak bangkit berdiri dan mendengarkan. Pembacaan kitab itu berlangsung dari pagi sampai siang hari dan semua orang tetap mendengarkan. Esra membaca kitab Taurat itu kepada orang banyak dan bagian-bagiannya supaya apa? Semua orang yang ada mengerti tentang firman Tuhan. Setelah selesai membaca firman Tuhan yang disampaikan ke orang banyak, Esra lalu memuji Tuhan. Ketika Esra memuji Tuhan, orang banyak yang ada di situ juga ikut memuji Tuhan dengan bersukacita. Dan sewaktu Esra membaca kitab yang dibawa, orang-orang banyak yang ada di situ juga ikut mengajarkan tentang firman Tuhan kepada orang lainnya. Jadi Esra menjadi contoh buat orang-orang yang ada di situ. Ketika dia memuji Tuhan dengan sukacita, orang lain juga ikut memuji Tuhan dengan sukacita. Ketika dia mengajar, membacakan firman Tuhan untuk orang banyak, ada orang-orang di situ yang juga ikut mengajar dan membacakan firman Tuhan kepada orang lain. Sehingga banyak orang jadi mengerti tentang firman Tuhan. Esra sudah memberikan contoh yang baik untuk orang-orang yang ada di situ. Nah, tadi sudah disimak videonya ya, tentang siapa ya yang tadi melihatnya, coba. Tentang siapa ya tadi namanya? Hurufnya tadi apa depannya? E. Terus apa lagi? Z. Terus R. Terus A. Siapa? Esra. Nah, tadi Esra ini membawakan firman Tuhan ya di depan banyak orang bangsa Israel. Pengen tahu lebih lagi tentang Esra? Yuk ambil Alkitabnya, kita mau baca bersama-sama. Siapa sih si Esra ini supaya anak-anak tahu tadi siapa ya Esra itu? Nah yuk kita mau ambil Alkitab. Kita buka di Esra 7. Ya, yuk ditunggu dulu sama Bu Ningrum. Kalau anak-anak yang tidak bisa membaca cukup didengarkan ya. Nanti Bu Ningrum akan membacakannya untuk kalian. Yuk lagi Esra 7. Itu perjanjian lama setelah Tawarik. Ayat 1 sampai 10. Tetapi sambil Bu Ningrum menjelaskan, anak-anak juga harus menyimak ayat-ayatnya ya. Sambil Bu Ningrum bacakan. Nah, kita ingin tahu siapa sih Esra itu? Kita mau baca di dalam Esra 7 ayat 1 sampai 6 dulu. Supaya kita tahu siapa Esra itu. Nah, Bu Ningrum mau bacakan. Dalam ini perikopnya, Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Ayat yang pertama didengarkan bagi yang tidak bisa membaca. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya, bin Asaria, bin Hilkia, ayat yang kedua, bin Salum, bin Yadok, bin Ahitum, ayat yang ketiga, bin Amaria, bin Asaria, bin Merayot, terus ayat keempat, bin Serahya, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Dan yang ayat ke-6 anak-anak diperhatikan, Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diinginkannya. Oleh karena tangan Tuhan Allah melindungi dia.
Nah, anak-anak sudah tahu siapa Ezra tadi? Iya, Ezra adalah ahli kitab. Pada waktu itu ceritanya bangsa Israel ini dibuang menjadi budak di Babel selama kurang lebih 70 tahun. Lama ya. Nah, karena apa mereka dibuang? Karena mereka tidak taat sama Tuhan. Dan dalam pembuangan itu mereka malah menyembah berhala. Tetapi di bangsa itu masih ada yang bernama Ezra. Ini nanti yang membawa bangsa Israel keluar dari Babel. Nah, Ezra ini sejak kecil memang dia sudah belajar tentang Alkitab. Karena siapa tadi? Dia adalah keturunan Harun. Dan Harun ini ingat siapa Harun? Harun adalah adiknya Musa. Masih ingat anak-anak tentang Taurat Tuhan 10 Taurat ya kemarin yang difirmankan di minggu yang lalu. Hebat. Nah, Ezra ini adalah seorang pengajar atau orang yang mahir dalam Alkitab. Sehingga dia tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya. Sehingga Tuhan pun tidak pernah meninggalkan Ezra. Selama perjalanannya membawa bangsa Israel keluar dari Babel ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ini dibuktikan dalam ayat yang coba kalian buka lagi dalam Ezra 7. Kita akan buka di ayat yang ke-7 ya, kita baca ya Ezra 7 ayat 7. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Ayat yang ke-8, lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Ayat ke-9, tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allah itu yang melindungi dia. Nah, perjalanannya adalah 5 bulan anak-anak. Itu waktu yang singkat atau waktu yang panjang ya. Kita saja berjalan 1 hari sudah lelah, tetapi bangsa Israel ini berjalan dari Babel sampai Yerusalem itu 5 bulan. Dan Tuhan menyertai bangsa ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa ini. Nah, untuk yang ayat ke-10 kita akan belajar tentang tekad Ezra. Coba dibuka lagi ayat yang ke-10 anak-anak. Bu Ningrum bacakan lagi. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Babel. Nah, dari video tadi sudah kita lihat bahwa Ezra melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu dengan meneliti firman Tuhan, mempelajarinya, mempraktekannya, dan bahkan mengajarkannya pada orang lain. Anak-anak tadi sudah lihat ya, dalam video bahkan Ezra ini menyampaikan firman Tuhan dengan membacakannya dari pagi sampai siang hari. Wah, kalau kita pasti sudah lelah, sudah capek. Baca Alkitab 1 pasal sudah lelah. Tetapi karena dia cinta akan firman Tuhan, dia tidak merasa lelah. Dia mau membagikannya dengan bangsa Israel. Bab per bab dia bacakan sampai mereka benar-benar tahu. Nah, teladan apa ya yang bisa anak-anak lakukan seperti Ezra? Coba kita akan belajar ya dari sikap Ezra ini. Yaitu apa? Ezra itu adalah orang yang mahir, orang yang sangat pandai. Tetapi dengan kepandaiannya
dia mau membagikannya pada orang lain. Tidak seperti manusia-manusia yang mempunyai keegoisan tinggi. Misalnya nih, ketika kita banyak tahu mungkin anak-anak ada yang pandai dalam hal misalnya pelajaran, tetapi tidak mau ngajari temannya, itu baik atau tidak? Coba. Terus mungkin ada yang pandai membuat sesuatu, tetapi ketika temannya ingin, Mbak aku enggak bisa ini, tolong dong diajari, tetapi enggak mau padahal dia pandai, dia menguasainya. Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak taat, ciri-ciri orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Kalau ingin belajar seperti Ezra adalah termasuk orang yang pintar, tetapi dia mau mengajarkannya pada orang lain. Nah, anak-anak juga harus tahu, firman Tuhan itu sangat penting bagi orang Kristen. Baik bagi anak-anak maupun bagi kakak-kakak yang ada di sini. Firman Tuhan itu sangat penting. Karena apa? Karena dengan firman Tuhan, orang-orang Kristen dapat hidup menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Seperti Ezra tadi, Ezra tahu karena dia meneliti firman itu, dia mempelajarinya sungguh-sungguh dan dia mau melakukannya, mempraktekannya. Dia tidak menyimpannya sendiri dan sehingga Tuhan berkenan dalam hidup Ezra. Begitu juga anak-anak. Anak-anak harus tahu bahwa firman Tuhan itu harus kita pelajari dan kita pahami dengan baik-baik supaya apa? Supaya kita hidup boleh berkenan di hati Tuhan tentunya. Nah, sekarang Bu Ningrum mau tanya, apakah kita ini sudah seperti Ezra ya, yang suka baca firman, suka melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, suka mengajarkannya atau membagikannya pada orang lain? Sudah apa belum ya? Ini Bu Ningrum pertanyakan, tapi Bu Ningrum juga harus jawab. Karena kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai kakak-kakak pembimbing, kita juga harus belajar membagikan firman ini tentunya. Baik itu kepada anak-anak atau kepada lingkungan kita, bahkan keluarga kita. Nah, Bu Ningrum mau tanya lagi, coba dijawab yang benar dan ini harus menjawabnya sportif loh. Coba tak tanya dulu, siapa yang sudah baca firman hari ini ya? Coba, kok masih sedikit, coba tak tanya lagi siapa yang sudah membaca firman Tuhan hari ini? Ada yang ngaku, ada yang enggak, malah senyum-senyum. Nah, malah ada yang senggol-senggol, itu tandanya apa? Tapi terima kasih untuk yang sudah jujur, karena kalau yang sudah jujur, sudah baca firman Tuhan hari ini, Bu Ningrum berharap itu dipertahankan supaya kalian lebih cinta lagi akan firman Tuhan. Dipertahankan untuk kalian boleh mengenal Tuhan secara pribadi melalui firman Tuhan. Jadi Alkitab ini tidak disimpan saja, tetapi dibaca terus dilakukan. Nah, bagi anak-anak yang belum, nah ini PR-nya. Hari ini kalian harus berubah. Hari ini kalian harus mempunyai komitmen untuk berani ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mau baca firman Tuhan hari ini, mulai hari ini. Itu adalah suatu komitmen yang anak-anak harus ambil saat ini. Untuk kalian belajar dari Ezra tadi, dia cinta firman Tuhan sehingga dia baca firman Tuhan aja. Tadi disampaikan dari apa? Dari pagi sampai siang. Nah, apakah anak-anak bisa melakukannya seperti Ezra? Pertanyaan ini juga buat kakak-kakak semuanya loh. Karena ini PR buat kita semua. Apakah kita sudah bisa menjadi pelaku-pelaku firman? Nah, anak-anak, mungkin
anak-anak juga harus tahu ketika kita ingin memulai untuk menginjak atau kita mengambil keputusan untuk mau membaca firman Tuhan, itu pasti ada banyak tantangan atau rintangan. Rintangannya apa saja ya? Nah, yang pertama adalah kedagingan kita. Mbak, kedagingan itu apa? Nah, biasanya anak-anak, kalian itu males, itu yang pertama. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Males enggak kalau disuruh baca firman? Mbak, kalau saya itu disuruh baca firman, saya itu males. Nah, biasanya anak-anak seperti itu. Kemudian malah tidur-tiduran di kasur atau tidur-tiduran di kursi seperti itu. Terus ada yang punya Alkitab. Alkitab itu apa Mbak? Alkitab yang ada di HP, jadinya Alkitab ya. Nah, kalau disuruh baca firman, bukanya Alkitab, tetapi selanjutnya bukanya apa? Game. Terus selain game buka apa lagi? YouTube. Itu malah berjam-jam, ada yang dari pagi sampai siang. Terus mungkin ada lagi yang malah sukanya nonton TV. Membuang waktu dengan percuma itu namanya. Malah asik sendiri dengan nonton TV. Padahal Tuhan ingin loh agar kita itu bisa membaca firman. Nah, itu adalah sifat kedagingan kalian, sifat kedagingan kita. Itu yang harus kita hindarkan saat ini, harus kita hilangkan. Nah, terkadang malah ngemil enggak usah baca kitab, nanti aja dan lupa seperti itu. Terus ada lagi tantangan berikutnya, kalau itu tadi tantangan dari diri kita sendiri, kedagingan kita tentunya. Nah, ada lagi tantangannya yaitu lingkungan anak-anak. Anak-anak juga harus tahu tantangan di lingkungan itu, contohnya misalnya memang anak-anak tidak mempunyai orang tua tetapi yang tidak pernah mengingatkan anak-anak untuk baca firman. Karena orang tua kalian pun belum melakukannya. Itu ada dari lingkungan keluarga ya contohnya. Seperti itu. Mungkin ada contoh yang lainnya ketika memang orang tua itu beda agama. Jadi mereka leleh luweh seperti itu. Mereka tidak mengingatkan kalian untuk baca firman. Terkadang kan ada orang tua yang karena pekerjaan, karena kesibukan, jadi mereka memikirkan diri mereka sendiri. Mereka tidak memikirkan spiritual untuk anaknya. Kebutuhan yang harus ditanamkan sejak kecil seperti itu. Lingkungan-lingkungan seperti ini yang mempengaruhi anak-anak untuk kalian tidak bisa bangkit, untuk kalian tidak bisa mempunyai komitmen yang benar di hadapan Tuhan. Untuk kalian itu melangkah lebih maju dari orang tua kalian. Tetapi anak-anak ada lagi tantangan lagi di dalam lingkungan keluarga. Misalnya nih, ketika anak-anak ingin baca firman, tetapi kok rasanya dalam hati, aku kok isin ya baca firman. Nanti dibilangnya aku sok suci, dibilangnya aku sok rohani. Oh, kayak gayane maca Alkitab. Gayane kayak rajin men. Jangan pernah kalian berpikiran seperti itu. Dengan kalian ada teman-teman, ada orang yang di sekitar kalian, mungkin keluarga kalian, kalian menunjukkan Alkitab, kalian membaca di depannya, itu kalian ada menunjukkan bahwa kalian juga membagikan firman itu bagi mereka. Dengan apa? Dengan tetap membaca. Jangan berpikir negatif, tetapi terus berpikir positif. Karena itu adalah yang harus kalian lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen. Untuk kalian tahu kehendak Tuhan dalam hidup kalian tentunya. Nah, kalian sudah tahu ya tantangan-tantangan itu. Kalau kalian sudah tahu, hilangkan. Kalian harus belajar untuk
mempunyai tujuan yang baik tentunya. Terus Mbak, kalau begitu apa sih yang harus aku lakukan ya untuk aku bisa seperti Ezra tadi? Kira-kira apa anak-anak yang harus kalian lakukan? Yang pertama, kalian harus rajin berdoa. Minta tuntunan Tuhan untuk Tuhan tetap menuntun kalian di dalam kalian membaca firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengingatkan kalian untuk kalian terus membaca firman Tuhan. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, sediakan waktu khusus tentunya. Ambil keputusan di dalam hidup kalian. Aku mau baca firman Tuhan meskipun itu satu hari hanya 5 menit, tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah meluangkan waktu, menyediakan waktu untuk Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kalian itu terarah tentunya. Karena di sini banyak yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan ajarkan di sini untuk kalian. Jadi ketika orang tua kalian tidak bisa mengajarkannya, belajarlah dari firman Tuhan. Seperti Ezra mengajarkan pada bangsa Israel ketika mereka malah menyembah berhala. Terus Ezra terus membacakan firman Tuhan untuk mengarahkan bangsa Israel ini bertobat kepada Tuhan, bukan malah kembali ke lubang yang sama dengan menyembah berhala. Terus dengan setia, dengan ketaatannya, Ezra mengarahkan bangsa Israel ini terus. Itu waktunya sangat lama, bukan 1-2 hari, tetapi bertahun-tahun. Karena di Babel aja sudah 70 tahun, apalagi kembali ke Yerusalem tadi. Jadi anak-anak, memang anak-anak harus menyediakan waktu khusus untuk Tuhan, untuk membaca firman Tuhan itu dalam 1 hari. Meskipun tidak harus menjadi pedoman 1 pasal atau berapa, tetapi yang penting kalian menyediakan waktu khusus untuk baca firman. Terus yang ketiga anak-anak, belajar untuk mengajak orang yang ada di sekitar kalian. Contohnya, mungkin ketika anak-anak yang masih kecil, yang masih TK ke bawah, batita ya, mereka tidak bisa baca firman Tuhan. Tetapi mari kita ingatkan mereka untuk minta tolong ibunya. Ibu, aku mau mendengarkan firman Tuhan, tolong dibacain ya, seperti itu. Mungkin bisa minta tolong teman-temannya yang lain, misalnya bukan temannya, kerabatnya ya, seperti om, tante, atau bahkan bisa loh ketika bermain ada yang dewasa minta tolong untuk dibacakan, supaya anak-anak tahu penanaman firman Tuhan sejak dini. Nah, bagi yang sebaya, yang seumuran nih, kalian juga bisa mengajak teman-teman kalian loh, ketika bermain, mengingatkan temannya, hari ini sudah baca kitab belum? Yuk baca bergantian yuk, meskipun misalnya ketika bermain itu di rumah teman enggak apa-apa, jangan berpikiran sok suci, sok rohani, tetapi saling mengingatkan aja, supaya apa? Supaya kalian itu juga belajar mengajarkan seperti siapa tadi? Ezra. Ezra mau mengajar orang lain dengan kemahirannya, dengan kepandaiannya. Nah, ketika anak-anak sedang bermain, mau mengingatkan teman yang lain, itu ada hal yang istimewa. Dalam pujian tadi dikatakan, kalian adalah istimewa. Meskipun kalian kecil, tetapi kalian bisa menjadi orang-orang yang hebat. Nah, jangan berpikir macam-macam, tetapi belajar berpikir positif. Karena mengajak orang-orang untuk dekat dengan Tuhan itu adalah suatu perintah Tuhan. Kita belajar dari sikap Ezra tadi. Nah, kapan kita bisa mulai mengajarkan hal ini atau mengajarkan tentang firman Tuhan? Mudah anak-anak. Dengan apa? Dengan sikap kalian, dengan perkataan kalian, dengan tingkah laku kalian. Apa yang kalian lakukan setelah membaca, kalian tahu, oh aku harus seperti ini. Praktekkan itu. Dan itu
bisa menjadi kesaksian yang luar biasa bagi orang lain. Dan itu bisa mengajarkan mereka. Dan mereka menjadi, oh orang Kristen itu seperti ini ya. Oh orang Kristen itu kasih ya, mengasihi satu dengan yang lainnya. Tidak membeda-bedakan seperti itu. Oh orang Kristen kok seperti ini. Bukan, jangan kita merasa tinggi hati, tetap selalu rendah hati anak-anak. Jangan kita pernah merasa sombong. Tetap jaga hati kalian untuk kalian memiliki hati seperti Ezra tadi. Meskipun dia pandai, dia tidak menggunakan kepandaiannya untuk dirinya sendiri, tetapi dia mau membagikannya pada orang lain. Kalau anak-anak sekarang masih kecil, dengan itu tadi, menjaga tingkah laku kalian, menjaga perkataan kalian, itu bisa menjadi kesaksian yang luar biasa tentunya. Ketika kalian, misalnya bapak ibunya belum mengenal Tuhan. Nah, anak-anak tiba-tiba minta, ibu, aku minta tolong dibacain cerita ini dong di Alkitab. Itu adalah kesaksian loh, itu namanya juga mengajar loh, mengajak orang tua untuk mendengar firman Tuhan melalui membacakan ayat. Seperti itu contohnya ya anak-anak. Nah, hari ini kita banyak belajar ya tentang Ezra. Dia adalah sosok pemimpin yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Terus apalagi tadi, yaitu dia meneliti firman Tuhan. Di ayat yang ke-10 ya tadi ya, Ezra 7 ayat 10. Dia mempunyai tekad untuk meneliti firman Tuhan, melakukannya dan mengajarkannya. Coba dibuka lagi yuk, biar kalian ingat. Yo, Ezra 7 ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nah, ini adalah tekad yang luar biasa. Anak-anak mau belajar seperti Ezra? Hebat. Siapa yang mau angkat tangan? Hebat, anak-anak mau berubah untuk menjadi anak-anak yang luar biasa karena kalian adalah anak-anak yang istimewa ya tadi ya. Hebat. Nah, Bu Ningrum ingatkan kembali anak-anak. Anak-anak harus tahu yang harus digarisbawahi hari ini, yaitu bukan seberapa banyak firman Tuhan yang kalian baca, tetapi berapa banyak firman Tuhan yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan kalian. Tuhan akan melihat hal itu dalam diri anak masing-masing, diri kalian masing-masing. Karena Bu Ningrum tidak bisa menilainya. Seperti Ezra tadi, hanya Tuhan yang tahu. Sehingga Tuhan selalu menyertai setiap apa yang Ezra kerjakan. Nah, makanya jadilah pelaku-pelaku firman, jangan hanya pendengar saja. Seperti dalam ayat, yuk kita buka di dalam Yakobus 1 ayat 22, ini adalah ayat penutup kita, supaya kita sama-sama diingatkan ya anak-anak. Yuk kita buka ya, Yakobus 1 ayat 22 itu di perjanjian baru. Bu Ningrum bacakan ya. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika demikian kamu menipu dirimu sendiri. Nah, itu ada janji kalian ya, untuk kalian melakukan firman Tuhan karena kalian sudah tahu nih apa yang benar, apa yang salah, apa yang berkenan untuk Tuhan, apa yang tidak berkenan. Kalau misalnya aku malas, berarti aku harus gimana untuk bisa menyukakan hati Tuhan. Belajar dari kisah Ezra ini untuk membuat kalian semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita banyak belajar tentang pahlawan iman ini, Ezra ini ya anak-anak. Saya berharap, Bu Ningrum berharap mulai hari ini
anak-anak ayo berubah. Berubah apa? Berubah setia sama Tuhan. Mulai hari ini baca firman Tuhan. Rajin berdoa dan jangan lupa beribadah tentunya. Karena tubuh kita ini juga bait Allah. Jadi jangan suka kalian bersungut-sungut, aku enggak mau ibadahnya itu enggak enak kalau di rumah. Tetapi tetap syukuri. Karena walaupun di dalam rumah kita masih bisa ibadah online bersama-sama. Terus jaga iman percaya kalian untuk kalian menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah firman yang Bu Ningrum berikan hari ini dapat mengubah cara pandang anak-anak ya. Supaya anak-anak menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Nah, firman Tuhan cukup sekian. Tapi Bu Ningrum berharap anak-anak tetap antusias di ibadah-ibadah selanjutnya dengan firman Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Saya yakin percaya anak-anak di rumah mungkin sudah merasa bosan, tetapi terus antusias untuk datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur karena hari ini kita belajar dari pahlawan iman kita Ezra. Kita lipat tangan kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih karena Engkau sudah berbicara bagi anak-anak saat ini. Engkau ajarkan untuk kami menjadi pelaku firman. Engkau ajarkan anak-anak untuk menjadi anak-anak yang taat dan setia akan firman Tuhan. Setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka, biarlah Tuhan senantiasa menyertai, seperti Tuhan menyertai Ezra. Kami percaya Tuhan akan menjadikan anak-anak ini anak-anak yang luar biasa Tuhan. Karena sejak dalam kandungan, mereka adalah anak-anak yang istimewa di hadapan Engkau. Dan kami percaya Tuhan taruhkan roh untuk mereka boleh semakin melekat kepada Engkau. Untuk mereka boleh semakin setia kepada Engkau Tuhan. Untuk mereka boleh menyukakan hati Engkau. Pakai anak-anak ini menjadi anak-anak kebanggaan-Mu Tuhan. Karena kami percaya setiap apa yang mereka kerjakan, setiap apa yang kami taruhkan melalui firman Tuhan ini, Tuhan senantiasa memberkati. Dan kami percaya biarlah firman Tuhan yang sederhana ini dapat menjadi rema yang luar biasa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yes. Ibadahnya sudah selesai. Finally, yelah finally lo kate. Gak usah finally, akhirnya. Nah, akhirnya kita udah di ending acara kita, ibadah udah ada di ending ibadah kita. Siapa yang di sini diberkati dari firman-Nya Bu Ningrum? Aku juga. Nah, tapi enggak cuma didengar, tapi harus diapakan Mbak Dewi? Dilakukan. Susah Mas, susah. Mau melakukan itu tuh susah banget. Tapi Tuhan Yesus pasti kasih kemampuan buat kita semuanya. Beri kekuatan buat kita. Pengumumannya ada pengumuman Mbak Dewi? Enggak ada, jadi minggu depan ibadahnya tetap online dulu ya. Online dulu, sabar, betul. Kita semua guru-guru itu, pengen banget ketemu murid-muridnya gitu kan. Tapi karena masih diizinkan Tuhan Yesus untuk menghadapi pandemi, sabar-sabar dulu, ibadahnya tetap online di mana? Di YouTube channelnya GBI Bukit Hermon. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Jam 9 ya. Jam 9 pagi, betul. Dadah.